Insya Allah kalau untuk kedamaian tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah saya bersedia. Yang penting sama-sama komitmen. Ayolah, Bang Ipul punya karya, Mbak DP punya karya. Gus Rofi, bagaimana pendapat Gus Rofi tentang laporan dari King Saiful Jamil terhadap Dewi Persik? Saiful Jamil, Dewi Persik terkenal terus ya, Mbak DP ya? Mbak DP. Saya jujur aja sebenarnya malas ya ngurusi masalah masalah pribadi mereka berdua ini. Sebenarnya saya males sudah, karena BKN selama ini lebih banyak berbicara tentang bagaimana Indonesia ini damai, bagaimana Indonesia ini indah gitu kan. Jadi kalau berbicara laporannya Bang Saiful Jamil, karena negara kita ini negara hukum, maka untuk mencari keadilan. Jadi Bang Saiful ini kan lagi mencari keadilan. Kenapa dia kok diperlakukan seperti itu? Kan itu kan kalau saya melihat apa yang terjadi itu. Tapi sebelum saya berbicara ke sana, alangkah baiknya mereka ini kan pernah bersama kan. Mereka pernah bersama, kadang ya tak lihat video-videonya yang dulu itu juga bercanda, bergurau, saling silaturahmi. Terus kenapa kok ada sampai seperti ini? Nah, yang kedua, kalau persoalan hukum itu kami serahkan sepenuhnya, apalagi kan King Saiful Jamil ini kan sudah melakukan somasi ya. Nah, harusnya waktu somasi itu Mbak DP menanggapi dengan baik harusnya, agar supaya kasus ini tidak berjalan, tidak melalui proses hukum. Tapi mungkin karena sudah somasi 2 kali melalui pengacaranya siapa itu Bang Raja, hingga akhirnya orang kan tersinggung ketika sudah disomasi, diingatkan, tidak ada rilis, tidak ada statement dari Mbak DP, maka ya karena itu haknya pelapor, ya saya sebagai Ketua Umum BKN yang selalu memperhatikan masalah-masalah seperti ini, jadi ya monggo-monggo aja silahkan. Tapi harapan saya kepada Bang Saiful Jamil bahwa melaporkan Mbak DP ini jangan diniati untuk memenjarakan, tapi niati semata-mata ibadah. Nah, niat semata-mata ibadah itu seperti apa? Yaitu niat untuk meluruskan agar supaya yang namanya dugaan menjelekkan orang lain di medsos ini tidak terulang kembali. Karena dosanya orang yang bikin rilis, yang bikin statement, yang bikin ucapan di medsos itu sama halnya menanamkan dosa jariah. Selama video itu diputar terus, ketika kita misalnya menghinakan, mencaci, menfitnah, itu akan menjadi dosa jariah. Saya berpandangannya seperti itu gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan laporan dari Bang Saiful Jamil ini, atau yang lebih populer King Saiful Jamil ini, itu kok bisa namanya ada kingnya, itu gimana sih? Hah? Ya, cuman saya ini pernah sama Bang Saiful Jamil itu ketika waktu itu acara apa ya, ketika dengar adzan dia itu izin minta sholat, dan itu udah berkali-kali gitu loh. Artinya iya, Bang Saiful Jamil itu memang pernah menjalani hukuman, pernah dihukum, kan begitu kan. Jadi orang yang sudah dihukum jangan divonis sampai sekiranya menjadi catatan kelam terus gitu kan, nggak boleh begitu. Jadi orang yang sudah menjalani hukuman harus diterima oleh kita selama dia tidak melakukan tindakan pidana baru atau melakukan hal yang sama yang baru. Gus, dari pihak BKN sendiri apabila diminta untuk menjadi jembatan untuk mediasi bersedia tidak, Gus? Ya, jadi begini,
BKN ini kan tugasnya memang di tagline-nya waktu itu dirancang Kiai Rahmat Zailani Gigi, terus kita sowan ke Kiai Said, terus kopiahnya ditaruh di kepala saya, terus ini bersama Mas Gus Ahmad Kais ini tagline-nya simpel, menjaga dan merawat NKRI. Menjaga dan merawat NKRI ini dalam, maknanya dalam. Kata-katanya seperti gampang untuk diucapkan, tapi hakikatnya berat. Nah, salah satu menjaga merawat NKRI kalau di dunia artis, meminimalisir bagaimana supaya artis-artis ini nggak bentrok, nggak berantem di halayak umum, karena itu dilihat, ditonton oleh para penggemarnya. Coba kalau penggemarnya Bang Ipul, penggemarnya Mbak DP bertemu berantem, gimana terusan Indonesia ini? Nah, ini bersedia ya Gus ya intinya ya? Insya Allah kalau untuk kedamaian tidak ada yang tidak bisa. Insya Allah saya bersedia. Yang penting sama-sama komitmen. Ayolah, Bang Ipul punya karya, Mbak DP punya karya, tunjukkan karya-karya kalian. Bila perlu nih, kalau saya jadi manajernya Indosiar tuh, walaupun surat KPI itu memberi edaran, Bang Ipul sama Mbak DP ini saya satukan di studio Indosiar. Pengalaman juri Bang Ipul itu juga luar biasa, kan begitu kan? Dan sampai sekarang juga terasa, gitu loh. Jadi ini penting ya untuk teman-teman TV, orang yang sudah menjalani hukuman, termasuk KPI, tidak boleh menghukum seterusnya orang, nggak boleh. Wong hukum aja ada batasannya, kan begitu. Apalagi seperti KPI menghimbau iya, tetapi ketika TV menampilkan Bang Ipul, jangan disurati dong. Itu sama hanya mematikan sandang pangan. Yang penting King Saipul Jamil ini ketika menjadi narasumber, menjadi bintang tamu di TV, dia tidak mengajak keburukan. Nah, itu yang benar gitu loh. Ya, mungkin ketua BKN DKI ini deh, biar mungkin ada pandangan. Ini kebetulan pas lagi makan-makan sama teman-teman ini, ngantuk semua kamu ya, agak tegak gitu loh. Gimana tuh? Ya, bagaimana menurut ketua BKN DKI tentang peristiwa ini nih, peristiwa yang lagi viral? Ya, intinya sesuai yang tadi disampaikan oleh ketua umum, kita sebagai jajaran dari ketua umum dari Barisan Ksatria Nusantara ingin Indonesia damai, karena dimanapun juga King Saipul dan Mbak DP itu adalah public figure di Indonesia, yang mana mereka pasti akan memiliki fans-fans, ya kan, sama-sama memiliki fans, dan itu akan berdampak kepada fans-fansnya juga ketika terus-menerus di dalam lingkaran pertengkaran ini. Jadi tadi juga disampaikan juga sama ketua BKN bahwa ketua umum bersama teman-teman BKN siap menjembatani apabila itu untuk kebaikan, untuk perdamaian. Ya, adan ya. Oke. Karena adan ya. Gitu ya. Gitu ya. Oke, makasih. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.